Adik-adik IPNU IPPNU yang berbahagia, di sini saya mendapatkan bagian untuk ikut mengisi acara pada siang hari ini dengan tema kegiatan tradisi NU. Mungkin adik-adik semua sudah paham dan setiap saat melakukannya tradisi-tradisi NU ini yang terkenal dengan 9 tradisi NU. Ini saya bawakan kitabnya Mbah Maksum, Mbah Kiai Haji Maksum Jogja, yang mana beliau termasuk tokoh pendiri NU. Di dalam kitab ini ada 9 amalan-amalan NU beserta dasar-dasarnya. Antara lain yang pertama adalah sedekah untuk mayit, ya. Yang kedua, sholat sunnah qobliyah Jum'ah dan azan 2 kali. Jadi orang NU itu kalau Jumatan azannya 2 kali. Yang ketiga adalah talqin mayit setelah dikubur. Talqin mayit setelah dikubur. Yang nomor 4 adalah sholat taraweh. Biasanya kalau kita sholat tarawehnya itu 23 rakaat, yang 3 rakaat adalah sholat witir. Yang nomor 5, penetapan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Yang nomor 6, ziarah kubur dan wasilah. Yang nomor 7, nikmat kubur dan siksanya. Yang nomor 9, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang saya cintai, untuk materi pertama yaitu tentang tahlilan. Ya. Ini mungkin kita setiap ada acara, ciri khasnya orang NU adalah termasuk tahlilan. Apa itu tahlilan? Secara etimologi, ini pelajar semua aja pakai bahasa Indonesia, apa ya? Bahasa Indonesia ya, nggak apa-apa ya. Bahasa Inggris Raisa. Tahlilan secara etimologi, asal usul kata itu dari halala yuhallilu tahlilan. Pernah belajar syaraf? Ada yang ingat? Halala yuhallilu tahlilan tahlilatan tahlalan tihlalan muhallalan fahuwa muhallilun wadaka muhallalun halil la tuhallil muhallalun muhallalun. Itu halala yuhallilu tahlilan itu adalah masdar. Masdar itu kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang dibendakan. Berarti tahlilan adalah membaca kalimat la ilaha illallah. Itu namanya tahlilan. Terus kata-kata tahlilan itu menjadi satu istilah di lingkungan kita, bahwasanya sudah menjadi tradisi yang mengakar di lingkungan Nahdlatul Ulama, bahwa tahlilan adalah tidak hanya membaca la ilaha illallah, tapi sudah menjadi satu rangkaian amalan
dari para kiai, dari ulama-ulama kita, ya, yang mana tahlilan ini sudah menjadi satu rangkaian bacaan, mulai membaca Fatihah, terus surat Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan seterusnya. Nah itu kalau dalam istilah ilmu balaghah dinamakan apa? Majas mursal. Jadi zikrul juz'i wa iradatul kulli. Yang disebutkan sebagian tapi yang dikehendaki semuanya. Artinya sebagian apa? Yang disebutkan hanya tahlilan. Mesti nenak hanya tahlilan. Iku ya berarti maca la ilaha illallah. Tapi yang dimaksudkan semua rangkaian tahlilan. Maka misalkan nanti adik-adik ini sudah tua atau sudah menjadi tokoh masyarakat, yo jangan terus pekok engko peyane kon tahlilan, moro-moro dikon tahlilan tanggane langsung la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan gitu, nanti bisa tersinggung. Yang punya tempat bisa tersinggung. Biar aku orang duwe tahlilan nak maca apa? La ilaha illallah. Dan itu semua generasi NU bahkan sudah masuk dalam kurikulum sekolahan bahwasanya ke semua generasi NU kaya-kaya wajib iso apa? Tahlilan. Rangkaian tahlilan kecuali dari sisi bacaan, rangkaiannya mulai Fatihah terus apa mau dah? Kululu tak sampai doa, kadang ya didahului Yasin. Ya. Rangkaiannya juga sedekah dengan biasanya memberikan sedekah sesuai budayanya masing-masing. Kalau di Bakalan biasanya pakai, kalau tidak mentahan ya matengan. Jarang yang pakai uang, misalnya apa tahlilan terus disangoni 50.000, jarang. Nah setelah kita tahlilan, pahalanya tahlilan ini kita hadiahkan kepada orang yang kita tahlilkan, kepada orang yang kita tahlilkan. Sale ila hadrati Mbok Paijah binti Paini Al-Fatihah. Nah, menyampaikan pahala kepada orang yang meninggal itu sampai apa tidak? Biasanya nak cara guyon-guyonan ngono gampang. Saya dengan mantap menjawab sampai. Nah kok sampai Pak? Tidak pernah mendapat notifikasi ditolak. Tidak pernah mendapat notifikasi ditolak. Berarti nak ada ditolak kan sampai. Tapi sebenarnya tidak gitu. Orang yang meninggal dunia iku jasadnya mati. Awak-awak dhewe iki besok iku mati. Sing mati iku jasade, awake. Tetapi rohnya tidak mati. Nyawa itu tidak mati. Rohnya tidak mati. Ketika rohnya tidak mati, nah, kita ketika di dunia bisa berbicara dengan orang yang hidup, karena orang hidup itu punya roh. Nanti di akhirat kita juga bisa berbicara dengan rohnya orang yang mati. Tetapi karena kita ini tertutup, ya, karena mempunyai hijab atau tertutup, orang yang meninggal ini tahu bahwasanya kita menyampaikan doa, tetapi kita tidak tahu kalau mereka merasa bahagia dengan doa yang kita sampaikan.
Tuh, jadi menyampaikan doa kepada orang yang mati itu sampai kepada orang yang mati. Kalau memang orang yang menyampaikan dengan orang yang dikirimi doa itu sama-sama Islamnya. Kalau yang menyampaikan Islam, yang dikirim doa ini bukan Islam, tidak sampai. Karena cara paswite itu, jadi benar disampaikan. Maka dalam satu ayat wa maka alin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin. Orang-orang nabi dan orang-orang yang mukmin ya, tidak bisa menyampaikan doa kepada orang-orang musyrik. Terus Nabi Ibrahim itu pernah mendoakan Azar. Nah, Azar itu pamannya Nabi Ibrahim. Itu ada perbedaan pendapat ulama bahwasanya Nabi Ibrahim itu bin Taroh. Jadi Nabi Ibrahim bin Taroh. Dan oleh karena ayahnya Nabi Ibrahim meninggal, terus Nabi Ibrahim diasuh oleh Azar. Azar ini sebagai produsen patung. Ya, dia dengar ceritanya ya. Terus Nabi Ibrahim panjang kali lebar debat dengan Azar masalah ketuhanan. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim matur dengan Azar, sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Wahai ayah, jadi paman tapi dipanggil ayah, saya akan mintakan ampun untuk panjenengan karena Allah itu maha pengasih. Tuh, ini masalah tahlil. Menurut kitabnya Mbah Maksum Hujjatu Ahli Sunnah wal Jamaah, jawazu hibati sawabil qiraah wa sadaqah lil mayyit wa usuli sawabil qiraah wa a'malil birri lil mayyit. Jadi menyampaikan pahala qiraah Quran, sedekah untuk mayit itu hukumnya diperbolehkan dan pahalanya sampai kepada mayit. Ini yang pertama. Dan termasuk ada amalan lagi yang mungkin adik-adik belum pernah mendengar. Itu namanya sholat sunnah lil unsi fil qabri. Artinya sholat sunnah yang pahalanya disampaikan kepada mayit supaya mereka merasakan kenikmatan di kubur. Namanya sholatul unsi lil mayyit. Tuh ada dasarnya dari kitab Nihayatul Zen, sholatnya 2 rakaat, nanti pahalanya sampaikan kepada mayit. Termasuk dasarnya adalah ruya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam anhu qala la yaqti alal mayyiti asyaddu minal lailatil ula farhamu bis shadaqah. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, tidak datang kepada mayit yang paling berat daripada malam pertama. Jadi mayit ini sebaliknya ngantenanya. Paham ya? Belum paham ya? Datang terus nolak. Ya kurang lebih gitu. Mayit itu sebaliknya ngantenanya. Jadi ini ngantenanya itu nak malam pertama banget senengnya. Nak mayit itu malam pertama banget susah, banget abad. Farhamu bisadaqati man yamutu fama lam yajid fal yusalli rak'ataini.
maka hendaklah engkau kasih orang-orang yang meninggal itu dengan menyampaikan sedekah, tahlilan dan sedekah. Apabila tidak menemukan, maka sholatlah 2 rakaat. Caranya gimana? Rakaat pertama membaca Al-Fatihah, terus membaca ayat kursi sekali. Hafal ayat kursi? Alhamdulillah. Ora aja kok ayat kursi ngono. Allahu la ilaha illa huwa. Dan membaca Al-Hakumut Takasur sekali. Terus membaca surah Ikhlas, Qul huwallahu ahad 10 kali. Nanti rakaat kedua juga begitu. Setelah salam membaca Allahumma inni shallaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu. Yes. Ya Allah, mugi-mugi salat kula niki kula sampaikan kepada orang yang meninggal sapa. Itu namanya salat apa? Salat lil salat liunsil mayyit fil qabri. Semua imam madhab 4, baik itu Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali dan Imam Maliki, semuanya berpendapat memperbolehkan ya, dan beliau semua berkeyakinan bahwa menyampaikan pahala bacaan tahlil dan lain sebagainya kepada mayit itu sampai kepada mayit. Wa madhabu ahli sunnah wal jamaah anna lil insani ayaj'ala sawaba amalihi li ghairihi wa bihi qala Ahmad Ibnu Hanbal dari kitab Al-Mizan Al-Kubra berjamaah jenazah. Menurut madhabnya ahli sunnah wal jamaah bahwa menyampaikan pahala kepada orang lain itu pahalanya sampai. Jadi kayak seperti kamu didoakan temannya nih Facebook ya, biasanya kan nyimak didoakan semoga sekolahnya lancar, bijine apik-apik, pamane entuk songo ije kurang akeh delalah entuk 11 ya lah. Itu biasanya didoakan kita merasa senang apa lah? Senang kan? Tapi kalau didoakan jelek ya merasa susah. Tuh. Bahasan yang pertama adalah bahas tahlil. Bahwasanya tahlil dan semua rangkaiannya itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, bahkan dianjurkan. Yang kedua adalah tentang sholat Jum'ah, qabliyah Jum'ah. Ini termasuk ada perbedaan, yaitu untuk orang-orang yang tidak ahli sunnah wal jamaah itu ada yang menentang tahlil ya. Jadi ketika kita sudah tahu bahwasanya tahlil ini ada dasarnya dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka orang yang menentang tahlil tidak usah kita hiraukan. Yang kedua adalah sholat Jum'ah sholat sunnah qabliyah Jum'ah. Ini ada hadisnya bahwasanya sholat Jum'ah itu mempunyai sholat sunnah qabliyah sebagaimana sholat zuhur, sesuai dengan hadis Imam Muslim, idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli qablaha arba'an wa ba'daha arba'an. Kalau kamu sholat Jum'ah, sholatlah qabliyah 4 rakaat dan ba'diyah 4 rakaat. Yang ketiga, dan juga termasuk adzan 2 kali. Sejarah adzan 2 kali itu adalah mulai sahabat Umar bin
sahabat Umar bin Khattab. Mengapa kita menganut sahabat Umar bin Khattab? Karena termasuk ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah pertama mengambil dasar dari Al-Quran. Apabila tidak ada Al-Quran, mengambil dasar dari hadis. Apabila tidak ada hadis, mengambil dasar dari ijma. Dan yang terakhir adalah qiyas. Dan ijma itu mulai terjadi ijma adalah mulai zaman sahabat. Jadi apa yang dilakukan sahabat itu boleh, dan boleh kita buat tendensi atau panutan. Sebagaimana hadis Rasulullah tadi yang saya sampaikan, li'anna ashabi kan nujumi fis sama fa ayyuma akhadtum bihi faqadih tadaitu. Bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaikan bintang-bintang di langit. Kalau kamu dulu nyanyian apa? Bintang kecil, ya. Masih apa? Bintang kecil. Terus. Ayo, terus. Saya sudah pernah terbang, baru ingin lah ya. Sahabat-sahabat Rasulullah itu bagaikan bintang-bintang di langit. Siapapun dari mereka yang kalian mengambil tendensi, maka sungguh kalian mendapatkan petunjuk haqqi kata itu. Nah, termasuk yang diambil tendensi atau dasar oleh kita orang Ahlussunnah wal Jamaah adalah tindakan para sahabat. Jadi dulu zaman Rasulullah azan itu belum 2 kali, terjadi azan 2 kali itu pada masa sahabat Umar bin Khattab. Waqtilafu ashabi lakum rahmatun. Perbedaan pendapat para sahabat itu sebagai rahmat. Sebagaimana perbedaan pendapat ulama itu sebagai rahmat. Contoh gini, masalah batal sholat. Kalian ini fikihnya mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau Imam Syafi'i itu upamane weteng kruwes-kruwes, ya kadang-kadang metu jenenge metu musiknya kerupuk. Nah itu belum membatalkan wudhu selagi belum keluar lewat bawah. Bawah. Bawa ana gandane kaya minyak Casablanca. Tapi menurut pendapat mazhab yang lain, kruwes itu sudah membatalkan wudhu. Nah itu perbedaan pendapat ulama itu sebagai rahmat, sebagai tanda kasih Allah kepada kita semua. Masalah yang ketiga termasuk adalah talqin mayit, marahi mayit. Jadi kalau orang Islam sudah meninggal dunia, wajib dikubur, wajib dikubur, dikekno rumah di balik papan, orang oleh milih, sing milih ya sing duduk. Rumahe ngene turune ra oleh mlumah, kudune miring. Nah nek kene mujur ngalor miring madhep kiblat. Nah, itu setelah dikubur diadani. Ya, diadani itu ya termasuk masalah khilafiyah, artinya ada perbedaan pendapat ulama. Kalau di sini diadani. Setelah diadani ditutup
terus di apa? Di brum. Nah setelah selesai mengubur jenazah itu biasanya dibacakan talqin, diwarai, disemprot. Nah ini kadang-kadang ada perkara baik yang tidak dipraktek, yang boleh dipraktekkan satu saat tetapi tidak boleh dipraktekkan pada saat yang lain. Itu contohnya talqin. Talqin mayit, nyemprong mayit, jawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, itu dianjurkan. Tapi nak pas semesteran atau ujian orang oleh orang oleh ditalqin. Kita betul. Ngono. Betul oleh ditalqin. Jika dalam video-video Gus Bah itu pernah ada guyon bagaimana hukumnya membocorkan soal ujian. Akhirnya dengan berkelakar beliau menjawab, oh pemenang kok soal ujian, wong kuncine swarga wae dibocor. Piye? Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kuncine swarga adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nih. Memang qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi orang yang meninggal kok izin gawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mlebu swarga. Jadi swarga itu gampang ta angel? Gampang. Talqin mayit. Jadi orang yang meninggal dunia itu nanti dihadiri dua malaikat, namanya Mungkar dan Nakir. Nah, terus Mungkar Nakir itu serem. Jadi ini aku orang tahu ketemu kamu debat. Ada mending apa? Malaikat Mungkar Nakir itu serem. Pada zaman sahabat Umar, beliau sedo. Iki diintai karo Sayyidina Ali. Ana wong kok galake kaya ngono. Jadi sahabat Umar itu terkenal apa? Terkenal galak. Nganti iblis wae umpamane pelaku, ning kono ana sahabat Umar. Iki ora wani simpangan, mire. Ya kacek sithik karo awak-awak ya. Nah ning kono ora wani mara, nek sing sahabat napa sahabat Umar iblis ora wani mara, nek sing kene malah do kebentuk ngono. Jadi kacek sithik. Bareng wis itu iki sahabat Ali mupe. Iki kok mesti paling sahabat Umar iku bal-balan malaikat. Terkenal Mungkar Nakir iku galak, sahabat Umar yo galak. Bareng ngono malaikat Mungkar Nakir rawuh ujug-ujug takok man rabbuka. Disengat karo sahabat Umar. Ora sopan. Karo wong mukmin kok rupane ora apik. Karo wong mukmin kok rupane elit medeni dene wong. Sengap karo sahabat Umar. Baru disengap karo sahabat Umar. Malaikat itu ora kaya kita kan pinter pelajaran apa iso, IT iso, matematika iso, bahasa Inggris iso. Malaikat itu ya nak diwarai man rabbuka itu ya ikut tok, ora iso debat liyane. Bareng ngono akhirnya balik. Sengap karo sahabat Umar balik. Bareng balik matur karo Gusti Allah Taala. Gusti niki kok bareng kula tangleti kok malah ngeten. Kira terus napa dijarke boten diteruske oleh takon. Akhirnya wonten istilah nak nanggeti tiyang mukmin itu boten Mungkar Nakir tapi Basyir. Pernah dengar? Basyir Mubasyir. Napa? Nah, sama kata-kata Basyiran wa Mubasyiran. Jadi disawang iku wae nyenengno, ya memberi kabar gembira. Engko nak tiyang iku mukmin sedo bar ditakoki karo malaikat Mungkar Nakir,
kok ternyata iki bisa jawab, langsung dihentikan nomo naumal arus. Tidurlah sebagaimana pengantin baru tidur. Padahal lalu diceritani jadinya nganten anyar malah iso turu. Kita diceritani. Dibodohi balik. Itu termasuk talqin mayit. Apa ada dasarnya talqin mayit? Termasuk pendapat para ulama, idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitum turaba ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabrihi tsumma yakul. Iki bahasane talqin. Nah ana wong mati wong Islam saka dulur-dulurem wis mubruk karo apa? Karo lebu. Terus ngadeka ning gone sanding sirahe, falyakum ala ra'si qabri. Ngadeka nang sanding arah sirahe, ora kok terus kowe blusuk apa ngadeki sirah ora. Bahasanya ngene ya, fulan bin fulana fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Fulan bin fulan iki wis mati, iki ditekani malaikat loro ngono ya. Fa innahu yasma'uhu wa la yujibu. Wong sing ditalkin iku krungu tapi boten jawab. Boten jawab. Iki masalah talqin. Berarti masalah talqin itu boten bertentangan kalih ajaran Islam. Wastahabbahu ta'ifatun min ashabi Syafi'i. Bahkan menurut pendapat pengikutnya Imam Syafi'i, talqin itu hukumnya sunnah. Yang nomor 4, masalah tarawih. Yang nomor 4 masalah tarawih. Ini ada pendapat yang lain yang mengatakan tarawih itu hanya 8 rakaat plus witir piro? 3, berarti 11 kesebelasan. Kayak timnas gitu nih, kenal tak? Orang bisa nonton tak gue yang nama Esta, Toto Indonesia menang dengan agregat 5-3. Ya termasuk apa sifat patriotis saja ya. Nomor 4 adalah tarawih. Bagaimana sejarah tarawih? Ini ada kitabnya namanya Kashfut Tabari, ya, apa? Kashfut Tabari fi Masail Tarawih. Jadi kitab itu khusus membahas masalah tarawih, tapi tipis. Tarawih yang kita laksanakan wafi madzhab ahli sunnah wal jamaah isruna rakaatan. Wa hiya sunnatu ainin muakkadatun lirijal wa nisa indal Hanafiyah wa Syafi'iyah wal Hanabilah wal Malikiyah. Menurut 4 madhab, sapa kabeh 4 madhab mau? Imam Syafi'i, Hanafi, Imam Hambali dan Imam Malik. Menurut 4 madhab sepakat bahwasanya tarawih itu 20 rakaat plus 3 rakaat sholat witir. Wadusan nufihal jamaah, disunahkan jamaah. Mulai pertama kali yang melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah itu juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi apa? Mula-mula sholat tarawih itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat tarawih 8 rakaat dengan 4 salam. 8 rakaat dengan 4 kali salam di masjid berjamaah. Pada saat itu berarti di Masjid Nabawi. Mana? Madinah. Kemudian beliau wayukamilu nabaki hafi buyutihim. Terus akhirnya
jamaah pulang ke rumahnya masing-masing, terus menyempurnakan 20 rakaat di rumahnya masing-masing. Neng kira-kira kalau saiki diatur ngono, jamaah ning masjid hanya 8 rakaat, engko turane ning omah dewi-dewi. Wong sing bareng-bareng wae ya abot. Biasane tak cah nom-nom ngene iku apa do cerdas. Jadi apa tarling nak terawih ngono. Terawih keliling. Golek sing terawih pol cepet. Nggih. Kira-kira kok terawih, saya dulu itu pernah ikut posonan di pondoknya Mbah Sahal ketika Mbah Sahal masih sugeng. Itu kalau terawih itu 2 juz. Jadi terawih itu darusan 2 juz. Jadi terawih habis isya selesainya setengah 10 baru selesai. Awal-awal ya di situ. Tetapi di pondoknya Mbah Dolah Salam itu tarawihnya mulai al-hagumut kayak umumnya di sini. Akhirnya ya pindah sing cepat. Karena kadang-kadang tiga alasan. Kini Pak Lurus sing cepat. Sing cepat kan pamane iblis sampai bodoh kan kecelek. Pamane ape bodoh pas ngatik dilalae wis ruko, kecelek meneh. Bodoh pas ruko dilalae wis sujud. Ora suwi-suwi. Jadi 2 juz. Kira-kira kok kowe dijak tarawih terus wonge rong juz ora nggawa bantal karo selimut ya ora. Nggih. Apa siap? Dereng siap aja. Wong sing al-hakumut wae biasane ngono iku ya ngenteni nak wis apa bar waladolin lagi ngadeg kok guyu. Ya, lara nambekan dhisik. Ngkis. Mana? Imam bar amin. Ano. Lah mengko nek kesuwen semprot kangguri kul wae. Itu ya masalah tarawih. Berarti semua 4 iya biasanya ana sing ngono. Amin, bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Ana sing ngawur meneh maca tosin, ora iso. Bismillahirrahmanirrahim. Tis. Bisa. Kalau Quran itu kudu ngajekno ya. Ana. Ya kudune ana program anggota Makesta wajib khatam Quran. Sebabnya dikhawatirkan menika mau Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim tis. Ora tis ya malah apa? None. Harokat gawe ora maca ora non. Nah. Ya ora musyafahah ya dibaca apa? Ora kok nun. Ya itu masalah terawih, paham nggih? Jadi yang hanya 8 rakaat itu berarti tidak mengikuti menyempurnakan 20 rakaat. Itu masalah terawih. Sekarang masalah yang kelima, penetapan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Penetapan bulan Ramadan dan bulan Syawal kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini berdasarkan hilal, berdasarkan tanggal. Walaupun ada ilmu astronomi, ya, ada ilmu perbintangan. Kalau dalam sekolah yang masih mengajarkan astronomi atau ilmu falak, di mana ada ilmu falak? Nah, di mana ada ilmu falak? Astronomi nggak ada ya. Itu bisa dihitung. Jadi nanti pada hari Selasa misalkan itu tinggi tanggal itu
berapa derajat di ufuk barat itu bisa dihitung, sehingga akhirnya ono kalender dari ilmu apa? Ilmu falak atau ilmu astronomi. Dan walaupun ada ilmu astronomi, tetapi untuk penetapan bulan Ramadan dan bulan Syawal ini kita ahlu sunnah wal jamaah dengan dasar ru'yatul hilal, melihat tanggal, sehingga fa'in humma alaikum fa'akmilu syahra. Jadi ketika dalam keadaan mendung, kita menyempurnakan hari sampai tanggal 30. Jadi ikmal bahasanya, menyempurnakan bulan Ramadan sampai 30 hari. Walaupun misalkan dihitung sudah masuk tanggal, tetapi karena mendung maka menyempurnakan sampai 30 hari. Makanya kadang-kadang hari raya Indonesia dengan hari raya Arab Saudi itu harinya berbeda karena berdasarkan ru'yatul hilal. Ya. Karena di pemerintah khususnya Departemen Agama itu ada namanya lembaga ru'yah. Kalau di Jawa Timur itu di Tanjung Kodok, ya. Pernah ke Tanjung Kodok di Lamongan ya, pernah. Nah itu di Tanjung Kodok itu ada tempat ru'yatul hilal. Masalah yang keenam, hal tajuzu ziaratul kubur. Apakah boleh ziarah kubur? Jawabannya adalah ziaratul kubur tujizwa madzhabul muslimin kulluha. Semua 4 madhab memperbolehkan ziarah kubur. Ziarah itu artinya mengunjungi. Itu masdar dari fi'il madhi zaro yazuru ziyaratan. Zaro yazuru ziyaratan. Wa maziran fahuwa zairun. Ziarah kubur itu hukumnya boleh. Dan termasuk faedahnya ziarah kubur itu apa? Bal ya mandubatun lil inti'adhi. Bahkan ziarah kubur itu hukumnya sunnah karena mengambil pelajaran. Semuanya besok juga akan kembali ke balik rumah masa depan. Waktu zakirul akhirah, bisa mengingatkan akhirah, bahwasanya kita semua nanti akan kembali mampir ngombe begini. Ya toh ya, mampir ngombe. Nanti juga kembali. Moga-moga tunjuk. Fatakunu biru yatil kuburi min ghairi ma'rifati sahibi wa minal du'ain fatusannu likulli muslim. Bahasanya melihat kuburan cek ngerti wonge cek ora. Sing penting iku kok wong Islam, nggih. Wong Islam. Wis diziarahi didongakno. Awli tabaruk seperti kamu mau ujian, gurune ora pede. Iku nak lulus piye murid-muridku? Akhirnya kamu disak ning gone bis, bawa kekiringan, bawa ke Bang Utamake, pernah enggak? Mau tes ujian negara atau tes iftak apa-apa, ya pernah. Bang Utamake Mbah sapa? Kayen Mbah Jangkung. Nah itu namanya tabaruk, amrih berkah. Itu hukumnya boleh. Fatusan oleh ahli khairi, maka hukumnya sunnah bagi orang-orang kuburannya orang yang saleh, seperti di Kiringan, bahasa apa Kiringan, Sayyid Abdullah Asyik. Terus kalau di Hajat Syekh Ahmad Mutamakin.
Kalau di Kayen Syekh Jantung, Syekh Saridin. Kalau di sini Mbah Singobongso. Aku kalau besok jadi wong apik, dileleh jadi wali, dikubur, diziarahi kuburan. Mengapa orang yang meninggal dunia kok bisa diambil berkahnya? Li'anna lahum fi barazikihim tasarrufatin wa barakatin la yuhsa. Karena mereka di alam barzah itu juga kayak nalikane jaurin. Seperti ketika masih hidup. Karena kembali bahwasanya roh itu tidak mati. Yang mati adalah jasad. Wala tahsaban alladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau juga orang-orang yang meninggal karena membela agama Allah itu mati. Bal ahya'un wala abal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Bahkan mereka para syuhada ini masih hidup, para wali-wali itu masih hidup, mendapat rezeki di sisi Tuhannya. Itu masalah ziarah kubur. Hukumnya boleh. Wasilah. Ya, wasilah itu artinya apa? Membuat perantara. Cara kowe ape sowan kiai yang ora wani dikon ngeterkan kancane iku jenenge gawe wasilah. Wasilah itu membuat perantara. Ini masalah ziarah kubur, hukumnya boleh dan bahkan dengan ziarah kubur kita mendapat berkah dari para wali-wali yang kita ziarah. Masalah yang ketujuh, hal fil qabri na'imun wa 'adzabun. Apakah di dalam kuburan itu ada kenikmatan dan siksa? Angkara adzabal qabri wa na'imuhu unasun yantasibuna ilal Islam. Waqad barhanu bi ingkarihim hadza ala jahlin fahishin bidinihim. Sebagian orang-orang yang mengaku Islam, ini kamu dengarkan, sebagian orang-orang yang mengaku Islam ada yang ingkar terhadap siksa kubur dan nikmat kubur. Mereka bertendensi dengan ingkarnya itu atas dasar goblok yang sangat jelek. Final goblok itu ramai gile gua mak. Jadi tak ada orang yang ingkar dengan nikmat kubur dan ingkar dengan siksa kubur, berarti orang gua. Nah, ingat ya, orang goblok alias gua mak. Fa'inal kita bahwa sunnatan natiqani bima yakunu fil qabri min na'imin wa 'adzabin. Karena Al-Quran dan hadis kedua-duanya jelas membicarakan tentang nikmat kubur dan siksa kubur. Antara lain ayat Al-Quran, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka jahanam itu diperlihatkan kepada para mereka orang-orang yang ahli dosa pada waktu pagi dan pada waktu sore. Kan ning kuburan yang mana? Raudhatun min riyadil jinan. Namanya kubur itu taman dari taman surga. Au hufratun min hufarin niron, atau lubang dari apa? Lubang dari lubang neraka. Itu yang nomor 7 tentang apa? Nikmat dan siksa kubur. Jadi nikmat dan siksa kubur itu ada. Nah, orang ngandel dan mati odang buk.
Caranya ngono. Kamu percaya nggak dengan siksa kubur dan nikmat kubur? Orang adil ya dan mati ya dan bur. No, kan bisa ada yang tidak percaya di sini mahir tua lebih. Terus ini dan mati dan dibur no. Masalah yang kedelapan, ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini orang-orang Wahabi pernah melarang ziarah kubur Rasulullah. Jadi ziarah kubur Rasulullah menurut Imam Al-Qadiyat termasuk ahli tasawuf Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Jenenge kitabnya Syifa. Syifa artinya obat. Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa, dengan mendefinisikan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terpilih. Ziaratu qabrihin Nabi sallallahu alaihi wasallam min sunanil muslimin mujma'un 'alaiha. Ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua ulama 4 mazhab sepakat bahwasanya itu hukumnya sunnah. Wa fadilatun muraghabun fiha, dan keutamaan yang disukai. Angger sapa wonge ya seneng ziarah ning gone makame Kanjeng Nabi. Kita seneng ora? Seneng ya. Tetap semuanya berharap suatu saat nanti bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dasar hadisnya antara lain, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man zarani fil madinati muhtasiban kana fi jiwari. Barang siapa yang menziarahi aku, ziarah itu mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, muhtasiban dengan ikhlas, sebabnya ziarah nggone makam Kanjeng Nabi itu ya juga rawan viral dalam nggone sanding makam selfie ya. Rawan viral dalam muhtasiban dengan ikhlas kana fi jiwari, maka orang tersebut akan di sampingku. Kan nggone sampinge Kanjeng Nabi ya mesti nggone swarga. Wakuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, dan aku memberi syafaat kepada mereka pada hari kiamat. Wa fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain, man zarani ba'da mamati faka'anna ma zarani fi hayati. Barang siapa yang ziarah ke makamku setelah aku meninggal, sama dengan ziarah kepadaku ketika aku masih hidup. Itu hal-hal yang berkaitan dengan ziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun ada kegiatan lain yang di sini tadi belum kita bahas dan tidak disebutkan dalam kitab Hujjatul Ahlussunnah wal Jamaah, adalah kegiatan maulid. Kegiatan maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita laksanakan setiap saat itu juga banyak dasarnya dari kaul-kaul ulama, bahwasanya Maulidur Rasul itu adalah termasuk hal yang hal-hal yang dianjurkan atau disunahkan, dan juga membaca manakib manakib Rasulullah atau berjanji itu juga termasuk sebagai sarana memperbanyak sholawat yang dianjurkan oleh agama. Yang terakhir, tawassul. Ilam anna tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wal auliya wa ahli salahi jaizun bal mandubun. Wasilah, antara lain wasilah apa cah? Manakiban. Kamu paham manakiban? Ketika
ibu kalian nanti gawe sego udu apa? Gawe sego udu seneng dhuwure ana pitik tidur manis sambil mendengarkan bacaan manakib karo kue ambekane rada dawa no. Astri, acara barbar. Itu contoh wasilah. Wasilah itu artinya membuat sarana. Jadi apa? Kayak kita nulis itu nak nganggo driji iso nulis ora ya? Betul ya? Terus supaya kita bisa menulis menggunakan wasilah. Akhirnya katabtu bil kolami. Saya menulis dengan pulpen. Pulpen ini namanya wasilah. Kamu berdoa, ya berdoa. Ini orang patek mandi, orang ijazah desanya. Akhirnya kita berdoa dengan wasilah Rasulullah, berdoa dengan wasilah Syekh Abdul Qadir, wasilah dengan para wali. Itu namanya wasilah. Dan wasilah itu hukumnya jaizun bal mandubun. Bahkan hukumnya sunnah. Wa huwa bimakna doa wa soal minallahi ta'ala bijalihim ladahi wa tawajjuh ila bihurmatihim indahu. Walaupun kita wasilah, hakikatnya yang kita mintai adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mengapa kita berkeyakinan bahwa yang kita mintai Allah subhanahu wa ta'ala? Wa nahnu ma'asyira ahli sunnah wal jamaah la na'taqidu taksiran wala khalqan wala ijaban wala idaman wala naf'an wala daram illa lillahi wahdahu la syarika. Karena kita ahli sunnah wal jamaah yakin bahwa selain Allah tidak ada yang bisa memberi dampak, tidak ada yang bisa menciptakan, tidak ada yang bisa menghancurkan, tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa memberi madarat kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang Wahabi itu menyebut kita manakiban itu musyrik karena dianggap minta kepada selain Allah. Padahal itu tidak. Manakiban itu sekedar wasilah yang kita mintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa amalan-amalan tradisi, kalau bahasanya Gus Dur, bahwasanya tahlilan, ya terus apa cah mau manakiban, ziarah kubur, terus ya itu kalau tarawih itu tidak termasuk tradisi. Yang dihitung tradisi itu apa? Tahlilan, ya tahlilan, terus manakiban, terus maulidan itu dihitung termasuk sakofa atau tradisi Islami. Tradisi yang Islami. Terus ada lagi yang mungkin di sini belum dijelaskan, itu tingkep. Paham tingkep? Pernah dengar tingkep? Nah itu biasanya orang kalau sudah hamil berumur 4 bulan, orang itu kan berupa nutfah, berupa sperma itu 40 hari. Terus berubah menjadi darah apa? Alaqah 40 hari. Terus berubah menjadi mudghah atau daging kembal 40 hari. Dan pada 40 hari kali 3, ya selama berarti umur 4 bulan itu diberi roh. Biasanya orang-orang kita itu sambil dibancai, itu namanya tingkeban. Terus nanti kalau sudah umur 7 bulan, itu juga dibancai lagi karena
menjelang kelahiran, itu juga dibancai lagi dinamakan tingkeban. Termasuk yang diambil dasarnya adalah sejarah Nabi Adam dan Sayyidina Hawa. Falamma tawasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih. Ketika Nabi Adam berkumpul dengan Sayyidah Hawa, hamil muda itu masih berlalu lalang ke sana kemari. Falamma asqalat da'awallaha rabbahuma la in ataitana salihal lanakunanna minasyakirin. Ketika hamilnya itu sudah besar, beliau berdua berdoa, ya Allah berikanlah kami anak yang salih, niscaya kami nanti menjadi orang-orang yang bersyukur. Akhirlah pada saat berdoa itu orang Jawa mengistilahkan tingkeban. Jadi jelang lahir, supaya lahir dalam keadaan selamat, sehat, walafiat, menjadi anak yang salih. Dan sementara mungkin itu yang saya sampaikan, karena keterbatasan waktu dan ini sudah lebih 1 jam ya terlalu menikmati cerita mungkin jadi nggak terasa. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi adik-adik IPNU dan IPPNU beserta Matkes tadi sore hari ini. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, tsumma ridha wal hidayah. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Idam Malik Sekretar. Apabila ada salah kata dan saya moderator pada siang hari ini, saya mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.